Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Keluargaku, ayat ini bicara tentang bagaimana Saulus mengalami pertobatan. Ayat ini bicara bagaimana Allah memilih Saulus dari seorang yang jahat, dari seorang yang keji, yang kerjaannya menganiaya orang-orang percaya, tapi Tuhan pilih dia menjadi pribadi yang bertobat dan akhirnya melayani Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana proses Saulus mengalami pertobatan. Saudara, sebagai hamba Allah saya katakan, orang yang bertobat, orang yang mengalami pertobatan, pasti ada proses yang harus dia jalani. Tidak bisa kita mengatakan aku mau bertobat, lalu kita mengucapkan pertobatan itu, lalu kita proklamirkan kepada orang bahwa kita sudah bertobat. Tidak, saudara. Pertobatan harus melalui proses. Ada buah pertobatan yang dihasilkan dari proses yang dia alami ketika dia betul-betul mau bertobat. Saudara, saya mendapati ada 3 proses bagaimana Saulus bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan seterusnya. Saudara, ayat ini bicara bagaimana Saulus berjumpa dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam sebuah bentuk cahaya yang begitu terang. Saudara, ini proses pertama yang Saulus alami ketika dia masuk dalam pertobatan, yaitu Yesus bertemu dengan Saulus. Paulus atau Saulus mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara, proses pertama sebagai orang percaya, kalau kita mau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita harus berjumpa, bertemu dengan Allah. Keluargaku, ayo kita berpikir sejenak, sudahkah kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah? Bertemu dengan Allah dalam hadiratnya, bertemu dengan Allah dalam mujizatnya, bertemu dengan Allah dalam segala hal yang kita kerjakan, kita alami, sekalipun hal yang buruk. Saudara, engkau harus berjumpa dengan Allah supaya engkau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, mari sungguh-sungguh cari Allah. Saudara, sungguh-sungguh berjumpa, rindu berjumpa dengan Allah. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa bla bla," dan seterusnya. Saudara, yang kedua, tahapan seorang yang bertobat, selain dia berjumpa dengan Allah, maka dia punya gaya hidup yang selalu rindu bertemu dengan Allah. Alkitab berkata, Saulus berdoa. Saudara, Saulus saat itu belum bertobat sungguh-sungguh. Dia hanya berjumpa dengan Yesus melalui sinar. Dan Alkitab mencatat, sekalipun dia belum bertobat sungguh-sungguh, dia terus berdoa, dan berdoa. Orang yang bertobat, maka yang kedua, gaya hidupnya menunjukkan dia rindu bertemu dengan Tuhan. Gaya hidupnya selalu haus akan hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayat 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Proses yang ketiga, untuk seseorang mengalami pertobatan, maka dia harus mau berkorban bagi Allah, berkorban bagi kemuliaan namanya. Saudara, engkau berjumpa dengan Allah, engkau punya gaya hidup yang selalu rindu kepada Allah. Yang ketiga, saya mau katakan, engkau harus berani berkorban bagi Allah. Karena tanpa pengorbanan, engkau tidak akan pernah melihat bagaimana pertobatan yang sejati hadir dalam kehidupanmu. Saudaraku, ini firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, dan mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk hidup dalam pertobatan, dalam proses pertobatan yang berkenan kepada Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.